Yang ketiga adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah kelulusan, contohnya adalah kelulusan mahasiswa. Klasifikasi mempunyai ciri khas juga. Jadi apabila datanya tersebut nominal dan numerik seperti ini nominal, ini numerik, dan kelas label atau targetnya itu nominal seperti ini, maka itu disebut dengan peran utama yang klasifikasi. Klasifikasi kalian bisa melihat sendiri pakai algoritmanya seperti apa. Nah, ini algoritma untuk klasifikasi itu ada decision tree, ada naive Bayes, KNN, dan sebagainya. Kalau di sini kalian bisa mengambil data pemilu KPU untuk klasifikasi ya. Data pemilik KPU, kalian import seperti ini, tinggal next. Terus, nah ini kita bisa melihat datanya di sini. Ini nama partai di sini ada Hati Nurani, ada Partai Karya, ada Partai Peduli. Maka ini disebut dengan data polinominal karena lebih dari 2 jenis ya. Betul. Nama calon juga banyak jenisnya, ada Toto, Edi, Eli, Sahyudin, maka polinominal. Nah, jenis kelamin ini laki-laki perempuan ini binominal. Kecamatan ada lebih dari 2 jenis, berarti polinominal. Nomor urut ini seperti yang saya bilang tadi, ini seperti kayak NIM di mahasiswa ya. Ini memang berupa angka, cuman ini nggak bisa dikalkulasikan. Berarti kita nggak pernah melihat bahwa nomor urut 1 ditambah 2 atau dibagi 2 menjadi berapa, dan itu digunakan, itu nggak pernah. Kita buat menjadi polinominal, bukan integer, karena ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, lebih dari 2 jenis. Suara sah ini pasti integer karena kita akan olah nantinya. Jumlah perolahan kursi juga ini integer ya, karena akan kita gunakan olah. Daerah pemilihan ini kan sebenarnya kan kecamatan ya atau kabupaten yang mana ditransformasikan menjadi angka. Contoh Kecamatan Gedung Muni itu transformasinya menjadi 1, Kecamatan Bojong 2, Kecamatan Pekalongan menjadi 3, dan sebagainya. Maka ini karena kita nggak bisa kalkulasikan kecamatan tersebut, kita berubah menjadi polinominal. Nomor urut calon ini sebenarnya bisa menjadi polinominal, bisa menjadi integer ya. Ini terserah sih, karena nomor urut calon itu kalau seandainya nomor 1 itu bisa lebih besar daripada 2 sebenarnya, nomor urut 2. Ini biar integer aja. Kalian rubah menjadi polinominal juga nggak masalah sebenarnya. Suara sah ini integer karena akan kita olah. Nah, terpilih sama tidak terpilih ini binominal ya, karena cuma ada 2 jenis, ya dan tidak aja. Oke, kemudian next. Kita drag data pemilu KPU. Kemudian kita menggunakan algoritma decision tree. Pak, saya pengen menggunakan FBY, silahkan, nggak apa-apa. Kita pakai parameternya standar. Oh iya, kita belum menggunakan label. Nah, kalau seandainya kalian sudah melakukan proses sampai sini dan lupa kalian belum ngeset labelnya, kalian bisa klik kanan di sini, di data pemilihnya di sebelah kiri, kemudian edit, kemudian kalian bisa tarik ke atas, kalian cari bahwa terpilih tidak ini menjadi label ya. Nah, di atribut special role ini yang tadinya reguler kalian ganti menjadi label.
Oke, setelah kalian oke, kalian save jangan lupa. Setelah di save, kalian bisa close. Kemudian kita coba run. Nah, decision tree ini kan pohon, jadi dia akan membentuk pola seperti pohon ya. Dia akan membentuk pola seperti pohon seperti ini. Pola ini akan kita gunakan untuk prediksi. Contoh ada seseorang datang kepada kita, Pak, saya pengen melihat apakah kalau seandainya saya nyalon menjadi DPRD, apakah kira-kiranya saya keterima apa enggak. Nah, kita bisa melakukan analisis menggunakan data mining ini, menggunakan decision tree atau FBS dan yang lainnya. Kita coba masukkan data testing ya. Jadi anggap aja ada beberapa orang yang datang dan pengen tanya kira-kiranya saya keterima apa tidak menjadi anggota DPRD. Data pemilu KPU testing. Jadi setelah kalian masuk ke tahap ini, kalian bisa next. Data ini kalian harus samakan dengan data sebelumnya ya. Tipe datanya jangan sampai beda, karena kalau berbeda akan error. Ini polinominal udah betul, jenis kelamin tadi binominal, kecamatan polinominal, nomor urut itu polinominal, suara sah integer, jumlah perolehan kursi integer, daerah pemilihan ini polinominal, nomor urut calon itu integer, suara sah ini integer, cuman dia adalah label kita. Bukan. Sorry, tidak ada label. Oke. Kita next. Karena pengen kita memprediksi bahwa dari ke-9 orang ini kira-kiranya dengan algoritma decision tree itu apakah terpilih atau tidak. Oke, kemudian kita masukkan data milu testing. Kita menggunakan apply model. Kita coba run. Nah, di sini akan terlihat ya, confidence ya, confidence tidak, bahwa contoh si Totok Sukisno, dia ternyata dengan berdasarkan prediksi menggunakan decision tree, itu dia ternyata tidak diterima. Confidence-nya ini tidak, ini satu, ini pasti tidak diterima ya. Prediction terpilihnya tidak. Edi ternyata juga tidak diterima. Eli juga ternyata tidak terima atau tidak terpilih. Sahyudin ternyata dia terpilih. Nah, ini prediksi. 1001 ini sebenarnya kayak keakuratan ya. Keakuratan. Kalau kalian lihat di sini, confidence-nya kalian bisa rubah di sini menjadi 0,5 contoh. Nah, ini akan keluar seperti ini. Bahwa dia 80%, 0,8 itu 80% akan keterima, dan dia punya peluang 16% tidak diterima. 1 itu berarti 100%, 0 itu 0%. Berarti dia 0% tidak terima, 100% tidak diterima. Jadi 0% keterima, 100% tidak diterima. Seperti itu. Kalian bisa rubah-rubah di sininya. Di confidence-nya kalau seandainya melihat tolak ukurnya seperti apa. Oke, itu untuk klasifikasi. Sekarang kita coba untuk setelah klasifikasi kita coba untuk, nah klasifikasi ini bisa pakai data golf juga, bisa buka untuk sentimen analisis, ini biasanya buat text mining.
Nah, kemudian ada clustering. Clustering ini sebenarnya hanya pengelompokan. Jadi contoh seperti ini. Ini tingkat kemiskinan di Jawa Tengah contoh. Tingkat kemiskinan ini kalau petanya sih peta US ya, Amerika. Clustering ini bisa digunakan untuk contoh peta kemiskinan di Jawa Tengah, bisa dikategorikan kategori miskin, kategori sedang, kategori menengah ke atas, kategori kaya, dengan beberapa variabel tertentu pastinya. Nah, pengelompokan ini contoh kalau seandainya di RapidMiner kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan data sampel aja. Data sampel iris di sini seperti yang tadi. Nah, iris ini kita coba drag sini. Nah, kalau seandainya 3 tadi estimasi, forecasting, sama klasifikasi itu kan punya ciri khas tersendiri terhadap datasetnya. Begitu juga dengan clustering. Nah, ini clustering ini ciri khasnya adalah tidak ada labelnya. Tidak ada labelnya. Sama dengan nanti dia asosiasi. Jadi kita nggak perlu mengeset label, karena kalau kita set label malah jadi error nantinya. Karena kita pengelompokan, bukan untuk mencari tujuan tertentu seperti kelulusan mahasiswa atau yang sebagainya. Iris ini kita coba cek datanya itu sepertinya masih ada labelnya. Nah, labelnya di sini kita harus hilangkan dulu. Kita delete. Tapi sebelum kita delete, kita harus menormalkan labelnya dulu. Caranya kita bisa klik kanan di sini, edit data, modify, yang menjadi reguler. Oke, kita save. Oh, karena ini sampel data yang dari RapidMiner-nya bawaannya, kita nggak bisa rubah melalui ini. Kita bisa merubah melalui di parameter, di operator set role. Kita klik set role, kita cocokkan di sini. Nah, di parameternya kita pilih label yang kita target role-nya jadikan reguler. Dan kita coba run. Nah, label ini menjadi normal lagi ya, menjadi seperti biasa, bukan atribut khusus. Kemudian kalau kita ingin menghilangkan, kita bisa menggunakan select atribut. Select atribut, kita pilih single, kita pilih label. Select atribut ini dalam arti itu hanya atribut yang dipilih. Kalau seandainya saya mengeset single dan label ini, single itu berarti satu atribut aja ya. Dan saya pilih label, berarti hanya satu label atribut ini yang akan nampil. Karena saya pengen kebalikannya, yaitu menghilangkan, saya klik invert di sini. Kita coba cek. Nah, maka yang label tadi, yang iris jenis bunga iris tadi, itu akan hilang. Kemudian kita bisa masukkan, kalau clustering itu menggunakan algoritma K-means. Kita coba menggunakan K-means. Nah, di parameter di sini K itu adalah jumlah kelompok ya. Jumlah kelompok, jadi terserah kalian mau pengelompoknya berapa. Nanti sebenarnya ada kita menghitung keakuratan atau pengetesan bahwa yang paling baik itu berapa kelompok sih. Itu nanti saya ajarkan di semester depan di setelah UTS. Kita coba klasternya 2 dulu. Kita coba run. Maka akan terbentuk. Jadi di dataset tersebut, dataset yang ini, iris ini,
itu ada sekitar 150 data. 150 data ini dibagi menjadi 2. Nih ya, kalau kita pengen lihatnya sini. Nah, ini ada 150 sampel dataset yang dimana itu dibagi menjadi 2. Klaster 0 itu kelompok 1, klaster 1 itu kelompok 2. Nah, klaster 1 yaitu klaster 0 itu di klaster 0 itu kelompok 1 ya. Klaster 0 itu kelompok 1, klaster 1 itu kelompok 2. Di klaster 0 itu ada 53 item, di kelompok 2 atau di klaster 1 itu ada 97 item. Kalau kita melihat foldernya seperti ini. Nah, jadi atribut A1, A2 ini masuk di klaster 0 itu berapa? Klaster ini rata-rata sebenarnya, nilai rata-rata. Jadi dijumlahkan dulu terus dibagi rata-rata maka menghasilkan ribuan seperti ini. Ya, ini dijumlahkan semuanya dibagi rata-rata menjadi seperti ini. Ini nilai rata-rata. Kemudian kalau seandainya gambarnya seperti ini, kalau melihat pemetaannya seperti ini. Nah, akan menjadi pemetaan seperti ini. Nah, ada 2 kelompok ya. Klaster 1, klaster 0. Akan dikelompokkan menjadi. Kalau seandainya saya pengen klaster 4 klaster bisa nggak? Bisa. Kalau 4 klaster jadinya seperti ini. Nah, ini ada 4 jadinya klaster 0, klaster 2, klaster 1, klaster 3. Itu clustering ya, pengelompokan. Nanti setelah UTS kita akan pelajari berapa sih kelompok yang paling tepat di suatu dataset sebenarnya. Yaitu ada namanya performance untuk mengukur berapa ketepatan, keakuratan dalam algoritma. Kemudian setelah clustering kita coba lihat asosiasi terakhir nih. Asosiasi ini algoritma association rule adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul bersamaan. Contoh, pada hari Kamis malam ada 1000 pelanggan yang telah melakukan belanja di supermarket ABC. Jadi dalam suatu hari di Kamis malam ada 1000 pelanggan yang datang di supermarket ABC buat beli. Nah, dari 1000 itu ternyata 200 orang itu membeli sabun mandi. Dari 200 orang yang membeli sabun mandi, itu 50 orangnya membeli Fanta. Nah, itu insight-nya ya, pengetahuannya. Jadi kita asosiasi ini biasanya untuk mengetahui yang saya sampaikan tadi bahwa kalau orang beli sabun mandi itu dia beli apa aja sih? Setelahnya bisa beli Fanta, bisa beli snack. Kalau orang beli es krim, apakah dia setelahnya beli apa lagi sih gitu kan? Rata-rata. Nah, itu bisa nanti diimplementasinya bisa mengarah ke penempatan tata letak barang, kemudian kenapa di Indomaret atau Alfamart itu rokok itu ada di belakang, yang promo itu ada di depan. Nah, itu bisa jadi dia melakukan suatu analisis seperti itu. Oke, untuk asosiasi, kalian bisa mengambil data set transaksi ya. Data set transaksi, kita ambil semua datanya dan kemudian tipe data ini customer kita jadiin ID.
change role karena nggak kita proses kan ID. Nah, karena data ini tuh contoh customer 1 si Budi, dia membeli gula, dia membeli kopi, tapi dia nggak membeli aqua, dia nggak membeli popok, nggak beli spray, tapi dia beli sabun dan sampo dan sebagainya. Kemudian si Tono, dia beli gula, kopi, tapi dia nggak beli aqua, tapi dia beli popok. 0 itu maksudnya tidak beli, 1 itu maksudnya beli ya. Nah, kemudian karena cuma ada 2 tipe data, maka kita menggunakan binominal. Kalau seandainya kita tetap, Pak, ini kan bisa dikalkulasikan. Ya, betul. Cuman kalau seandainya asosiasi, itu dia hanya menerima data yang bersifat binominal. Jadi kalau seandainya datanya masih contoh dia beli tidak dalam bentuk teks, kalian harus transformasikan dulu ke dalam bentuk 0101 di sini dan kalian rubah menjadi binominal. Oke, udah transaksi oke. Kita cek datanya apakah ada yang missing. Oh, ternyata nggak ada yang missing. Setelah itu kita masukkan datanya, kemudian asosiasi itu kita menggunakan FP growth. Dan khusus untuk asosiasi itu ada tambahan namanya create association rules. Di out ini kita cocokkan ke exa. Nah, ini yang perbedaannya di free ini. Kan biasanya kita cocokkan ke sini kan. Kita cocokkan ke salah. Free ini kita cocokkan ke sini, kemudian role ini kita masukkan ke result. Confidence-nya nih kalian bisa lihat berarti 80% ya. Kita coba cek. Oh, ada satu data yang belum saya rubah menjadi binominal sepertinya. Customer celana, kita lihat celana. Nah, celana ini masih integer, harusnya binominal. Tadi ada yang kelewat 1. Kita save. Kemudian kita run. Nah, akhirnya terbentuk suatu pola. Pola itu seperti ini. Jadi orang yang membeli sampo dari berapa data ini? 12 data. Di customer orang yang membeli sampo dan sabun itu dia kemungkinannya itu sekitar 85% confidence-nya ya. Berarti dari 12 data tadi rata-rata orang yang membeli sampo itu juga membeli sabun sebanyak 80%. Kemudian orang yang membeli kopi dan membeli gula di nomor 2 ini berarti dia sekitar 80% juga. Dan kemudian supportnya ini dari jumlah total datanya, dari total dataset ya, itu 12. Itu berarti ada 50% orang yang membeli kopi. Kalau ini berarti ada 50% yang membeli sampo. Seperti itu. Sabun ini berarti nanti larinya ke sini confidence. Berarti orang yang membeli sampo dan membeli sabun itu sekitar 80%. Terus kemudian ada yang confidence-nya 1. Nah, ini adalah orang yang membeli boneka pasti membeli spray. Nah, cuman orang yang membeli boneka itu cuman 25% dari total dataset yaitu 12. Tapi orang yang membeli boneka itu 100% pasti membeli spray.
Nah, ini adalah kayak kedekatan dari suatu benda satu ke benda dua. Seandainya saya ingin confidence-nya saya kurangi nih, jadi saya ingin 50%, coba. Nah, hasilnya akan banyak nantinya. Nih, ini adalah minimalnya. Jadi orang yang membeli kopi sama Aqua support 0,3 itu berarti dari total dataset yaitu 12 data tadi ada 30% atau 0,33% ya, ini persen ya. Yaitu 30% yang membeli kopi. Dari 12 data tadi 30% membeli kopi dan orang yang membeli kopi itu membeli Aqua itu adalah ada 50% atau 57%. 0,571 ya. Begitu juga contoh yang lainnya. Contoh yang spray. Dari 12 tadi dataset itu cuma 25% yang membeli spray. Cuman orang yang membeli spray dan boneka itu adalah sekitar 60%. Begitu. Paham kan perhatikannya? Oke, itu untuk asosiasi ya. Jadi semuanya udah lengkap. Kalau seandainya kalian pengen tahu berapa persennya, kalian bisa rubah dari sini 0,8, 0,3, 0,1. Nah, cukup di sini untuk tutorialnya untuk pelajaran algoritma data mining, implementasi menggunakan RapidMiner. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.